Perkenalkan, saya Nadia Ningsi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Literasi Digital dan Media Pembelajaran, yaitu media pembelajaran berbasis digital. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baiklah, kalau sudah siap seperti itu, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang tahu tidak? Kita akan membahas materi tentang apa? Ya, benar sekali, kita akan membahas materi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sebelum memasuki materi inti, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menguraikan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Pada slide pertama ini terdapat beberapa gambar, yaitu seperti gambar perbedaan suku, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ini disebut sebagai keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman ini yang seharusnya kita syukuri karena merupakan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa syukur terhadap keberagaman ini dapat kita wujudkan dengan mencintai Indonesia. Rasa cinta terhadap negara Indonesia itu dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting dan perlu bagi kita untuk memahami faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai pedoman menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, apa saja sih faktor yang menjadi pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa? Pada slide ini terdapat 3 faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama yaitu Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa yaitu bahasa Indonesia. Ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan.
Nah, kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan itu tentu saja dapat dipersatukan, salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu faktor pendorong dapat menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, rasa nasionalisme, kedua, rasa toleransi tinggi, ketiga, kesadaran dalam hidup bermasyarakat sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. 5. Adanya rasa senasib sepenanggungan. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Kemudian keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Kemudian yang kedua ada geografis Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang ada di dalamnya masih belum dapat diatasi. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Seperti yang kita ketahui, etnosentrisme ini merupakan sikap menonjolkan kelebih-lebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal inilah apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia secara langsung dapat mengakibatkan kehilangan identitas bangsa. Nah, nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Nah, kontak langsung ini antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak seperti majalah dan lain sebagainya, atau bisa juga melalui media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, dan lain sebagainya. Yang kelima, pembangunan yang tidak merata. Nah, proses pembangunan yang tidak merata ini seperti pembangunan yang ada di kota dan di pedesaan. Pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah perkotaan tentunya lebih maju dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Nah, hal inilah yang apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa karena akan menimbulkan kesenjangan di dalamnya. Baiklah, dari pemaparan dan penjelasan materi Ibu, apakah ada yang kurang jelas dan apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, tadi di grup kelas kalian sudah Ibu share Google Formulir. Nah, Google Formulir ini bisa kalian akses sampai dengan jam 12 siang nanti. Jadi apabila setelah jam 12 siang dari kalian ada yang belum mengisi Google Formulir tersebut, maka Ibu anggap tidak mengerjakan dan akan Ibu beri konsekuensi nantinya. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan ya anak-anak. Ibu rasa sudah cukup pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.